Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2 dan 3, ilmu pengetahuan sosial. Jenis-jenis usaha ekonomi. Jenis-jenis usaha ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perseorangan dan yang kedua kelompok. Usaha ekonomi perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Contohnya, usaha pertanian, bengkel, usaha industri, dan usaha perdagangan. Seseorang menjadi pemilik usaha sekaligus pengelola usaha tersebut. Kelebihan dari usaha perseorangan, usaha ekonomi perseorangan yang pertama, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Kedua, kebebasan dalam mengembangkan usaha sendiri. Ketiga, mudah dan cepat dalam mengambil keputusan. Kekurangannya, keterbatasan modal, kekurangan tenaga kerja, dan resiko kerugian ditanggung sendiri. Berikut ini contoh-contoh jenis-jenis usaha perseorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian yang dikelola secara perseorangan biasanya memiliki modal terbatas sehingga hanya menghasilkan satu atau dua jenis pertanian. Selain terbatasnya modal, lahan pertanian yang digunakan juga terbatas. Keuntungan yang diperoleh pun lebih sedikit daripada usaha pertanian yang dikelola berkelompok. Yang kedua, usaha industri. Usaha industri dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Usaha industri perseorangan biasanya dilakukan di rumah dan disebut industri rumahan. Industri rumahan biasanya menghasilkan barang kebutuhan rumah tangga dalam jumlah kecil, misalnya industri makanan ringan atau kerajinan tangan. Yang ketiga, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perseorangan biasanya memiliki modal terbatas dan berskala kecil, misalnya pedagang asongan atau toko kelontong. Usaha tersebut menjual kebutuhan sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati seluruhnya oleh pemilik. Ada juga jenis usaha yang di bidang jasa yang menghasilkan jasa, contohnya adalah montir. Selanjutnya, jenis-jenis usaha ekonomi yang kedua yaitu usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi kelompok adalah usaha ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Contohnya, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer yaitu CV, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Kelebihannya yang pertama, tersedia jumlah modal yang besar karena dibangun oleh sekelompok modal. Yang kedua, para pemilik modal bisa langsung mengelola usahanya atau tidak. Kelemahan dari usaha ekonomi kelompok yang pertama, keuntungan dibagi bersama. Kedua, pengambilan keputusan lambat karena menunggu kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, adanya perbedaan pendapat yang bisa mempengaruhi kelanjutan usaha. Berikut ini contoh-contoh jenis usaha ekonomi kelompok. Yang pertama, koperasi. Koperasi yaitu usaha bersama yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan wajib dan simpanan pokok para anggota, serta pinjaman dari anggota ataupun bank. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berikut ini contohnya koperasi unit desa atau KUD. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT. PT yaitu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Modal usaha berasal dari penjualan saham pemilik PT. Keuntungan yang diperoleh pemilik saham tergantung banyak saham yang dimiliki.
Tanggung jawab pemilik PT hanya sebatas pada modal yang disetorkan. Berikut ini contohnya PT Indofood. Kemudian, yang ketiga, firma. Firma yaitu usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal sebelumnya. Perkembangan firma ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Firma biasanya bergerak di bidang ekonomi. Ada yang di bidang yaitu contohnya perdagangan dan ada yang di bidang dan ada juga di bidang hukum. Selanjutnya yang keempat, CV atau persekutuan komanditer, yaitu usaha yang dikelola oleh beberapa orang. Anggota CV terdiri dari anggota aktif yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha dan anggota pasif yang hanya menanamkan modal. Contohnya CV Indaco Trading CO dan ada juga CV Kayu Jati Luhur. Berikut ini contoh PT PLN, yaitu perusahaan listrik negara. PT KAI, PT Kereta Api, dan Perum Peruri, yaitu percetakan uang negara. Ketiga ini merupakan contoh dari badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu contohnya Perum Peruri dan PT. Selanjutnya BUMD yaitu badan usaha milik daerah. Di sini contohnya Bank DKI dan Transjakarta. Ini merupakan contoh badan usaha milik daerah yaitu di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ekonomi yang dilakukan usaha perseorangan dan usaha kelompok ada 3. Yang pertama, produksi, yaitu pembuatan. Produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya petani, perajin batik, dan penjahit. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan produksi mendorong terbukanya lapangan kerja baru, sehingga pengangguran dapat berkurang. Kegiatan produksi juga membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kedua, distribusi penyaluran. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya, agen beras, pedagang asongan, dan warung. Distribusi barang dan jasa yang merata dapat membantu menyejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, konsumsi pemakaian. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen, seperti memakai sepatu, meminum susu, dan menulis di buku. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang dan jasa. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, masyarakat pun dapat dikatakan sejahtera. Menghargai usaha ekonomi orang lain. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang membuka usaha sendiri, ada juga orang yang bekerja kepada orang lain. Apapun usaha atau pekerjaan yang dimiliki orang lain, kita harus menghargai dan menghormatinya. Keragaman usaha ekonomi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sikap menghargai usaha orang lain sebagai berikut.
Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Kedua, memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, membayar upah karyawan tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Kelima, memuji hasil usaha orang lain. Dan yang terakhir, melakukan persaingan usaha dengan sehat. Cara menciptakan persaingan usaha yang sehat. Menghargai usaha orang lain membuat orang tersebut semakin bersemangat dalam bekerja. Orang itu juga akan semakin bangga dengan pekerjaannya dan mendorong orang tersebut untuk terus berkarya. Dengan terus berkarya, akan membuat orang tersebut mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa kekeluargaan dan kerukunan di masyarakat pun dapat tercipta. Menghargai usaha orang lain juga harus dilakukan oleh sesama pemilik usaha. Setiap pemilik usaha harus saling menghargai agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Berikut ini cara menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ada 4. Yang pertama, tidak merasa iri dengan keberhasilan usaha orang lain. Kemudian, menjual barang sesuai harga pasaran yang berlaku. Meneladani sikap positif pelaku usaha lain untuk meraih keberhasilan. Yang terakhir, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan usaha seperti usaha kita. Exercise. The first, latihan penilaian harian subtema 2 halaman 48-49 dari buku paket tematik IPS kalian yang bagian A-nya saja atau pilihan ganda. Kemudian yang kedua, latihan penilaian harian subtema 3 halaman 54-55 bagian A atau pilihan ganda. Kalian cukup mengerjakan di buku paket kalian dan tolong difotokan nanti hasilnya. Semangat ya, semoga kalian semua selalu diberi kemudahan dalam mengerjakan. Thank you for your watching. See you next time. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap menerapkan protokol 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.